Ya. Itu Oke. bagus. Ini ada respon negatif dari lingkungan si guru itu atau tidak? Respon negatif sih tidak terlalu karena kebetulan beberapa tetangga, beberapa orang di sekitarnya ini tidak terlalu menghiraukan. Bahkan beberapa orang tokoh-tokoh yang cukup punya power di situ tidak membuat dia ini harus dikucilkan. Nah, Iya. itu yang membuatnya cepat sembuh. Kita coba bayangkan ketika lingkungan mulai menolak Iya. keberadaannya, menganggap bahwa ia adalah wabah yang harus dijauhi. Maka sesungguhnya wabahnya bukan dia, bukan corona, tapi wabahnya adalah orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Iya, betul. Iya, energi pikiran kan jauh lebih mengerikan ya daripada energi yang lain gitu ya. Iya, karena semua berawal dari pikiran, kata Aristoteles. Iya, betul. Ya, makanya nggak salah ketika René Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada gitu ya. Iya. Oke, Pak Dekan. Sepertinya saya sudah kehabisan bahan pertanyaan untuk Anda. Ada mungkin yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Saya hanya ingin menegaskan bahwa pada wabah itu saya tergetar betul ketika kemudian Gusmus menyampaikan orang-orang mulai saling mencurigai satu sama lain. Bapak mencurigai anaknya, anak mencurigai kakeknya, kakek mencurigai pembantu-pembantunya. Tapi kemudian mereka tidak mau mencurigai diri mereka sendiri. Artinya mereka juga tidak mau orang lain mencurigai dirinya sendiri. Itu menunjukkan betapa kita adalah makhluk yang sangat egois. Dan itu lebih berbahaya dibanding corona. Ya. Begitu. Iya, artinya di balik wabah, di balik apapun yang terjadi hari ini, sebenarnya masalah etika itu yang sebenarnya menjadi persoalan penting. Iya. Iya kan? Oke, kita sepakat bahwa corona bukan masalah, wabah bukan masalah, penyakit bukan masalah, etika itu yang harus kita benerin. Gitu ya. Sepakat. Oke Pak Dekan, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan waktunya. Mohon maaf sekali kalau misalkan saya malam hari ini mengganggu kesibukan jenengan. Oh, mboten. Oke, siap. Siap. Lain waktu saya ajak untuk siaran langsung di sini aja deh, kapan-kapan ya. Pas pulang. Insya Allah. Oke, pas pulang ke Pekalongan. Iya. Kapan pulang Paninggaran? Luar biasa, orang Pekalongan harus bangga loh karena ada orang-orang hebat seperti jenengan yang akhirnya menjadi dekan di luar kota sana, kampus ternama pula, Unisula. Iya, saya merasa sebagai teman Anda juga merasa bangga betul punya kawan yang luar biasa. Oke Pak Dekan, selamat dan sukses selalu, semoga bahagia untuk keluarga, salam untuk semuanya. Terima kasih waktunya. Oke. Ya. Kita ketemu lain waktu. Siap. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kawan. Wawancara bersama. Wawancara. Ini bukan acara wawancara, tapi ini acara Koja Sastra ya. Ya, itu tadi penuturan dari Dekan FKIP Unisula Semarang, Dr. Turahmat, Magister Pendidikan. Wah, orang Paninggaran. Yuk. Peninggalan. Yuk. Sudah kita simak bareng-bareng. Sebenarnya tadi itu mau aku masukkan ke dalam dialog itu, tapi persoalannya ya Tamu. nggak begitu. Waktu juga terbatas yuk. Ya kan. Jadi kalau tadi sudah kita simak bareng apa yang disampaikan oleh Pak Dekan FKIP Unisula, Pak Dr. Turahmat MPD. Ini menarik bahwa ternyata
apa yang disampaikan oleh tadi saya mulai dengan pertanyaan mana yang lebih dahulu, realitas atau fiksi. Nah, menurut seorang Bayu, apa dulu yang lebih dahulu? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita simak dulu beberapa pesan yang mau lewat ini. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Don, kowe mau njupuk jajan piro nang kantine Yudarmi? Aku cuma mangan roti karo tahu tok nih. Sing bener kowe, ojo sembrono. Kowe sing mak pangan bakal ditakokke nang akhirat lho. Waduh, ora, wis kapok. Aku didosa. Mau aku mangan jajan papat ora loro. Kowe ora melas, kae Yudarmi wis sepuh, terus anake akeh. Melas sih, nek bendino mak apusi terus. Jajal nek Yudarmi ki yo si makmu. Kowe trimo apa ora nek bocah mangan jajan ngabuk? Yo, aku ngerti. Ora pak gabuk maneh. Nah, kok kuwi ra? Donge korupsi ke iso dimulai kadi ora jujur mangan nang kantin sekolah. Ayo, berbuat jujur. Tanamkan kejujuran dari sejak dini. Belajar kejujuran dimulai dari kantin sekolah, dari rumah kita, atau saat belanja di warung tetangga kita. Mari belajar kejujuran dari kita sendiri, karena berani jujur itu hebat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Kota Batik. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dan ditemani oleh dua teman saya, dua kawan saya yang luar biasa. Ada Nadio dan juga ada Bayu Haki. Tadi sudah kita coba hubungi ya, sudah kita diskusikan bersama Dekan FKIP Unisula, Dr. Rahmat MPD. Dalam dialog tadi kita bisa menangkap bahwa ternyata ini bukan soal mana yang lebih dahulu, realitas atau fiksi yang terlebih dahulu, tetapi bagaimana ini adalah sebuah upaya. Kalau saya mencoba mencermati apa yang disampaikan oleh beliau, ini adalah sebagai upaya manusia, daya upaya manusia untuk mencoba menangkap dan membaca apa yang sudah terjadi, terus kemudian diimplementasikan lagi, dikristalisasikan ke dalam karya sastra. Dan kadangkala ada juga tadi sempat disinggung mengenai kecurigaan bahwa jangan-jangan ini adalah semacam ada visi yang didapatkan oleh seorang seorang sastrawan. Ketika dia menuliskan sesuatu, dia sebenarnya sudah mendapatkan visi terlebih dahulu untuk menyampaikannya kepada masyarakat, tetapi di satu sisi ada keterbatasan, ada ruang-ruang yang tidak memungkinkan dia menyampaikannya secara gamblang, maka sastra menjadi pilihan. Nah, sastra adalah pilihan yang menjadi alternatif sehingga orang-orang yang mendengarkannya barangkali atau membacanya tidak langsung begitu kaget, tetapi bisa halus. Bener nggak menurutmu, Yuk?
bahwa melalui karya sastra itu sebenarnya realitas itu realitas yang ingin disampaikan oleh seorang sastrawan itu bisa lebih soft, lebih smooth gitu. Benar Pak, kalau seperti itu. Sastra itu kan sebenarnya kan tempat-tempat bagi penafsiran selain dari bahasa ilmiah, dan sastra merekam semua itu dalam bentuk narasi. Gitu ya. Ya. Emang bahasa ilmiah seperti apa sih? Kaku dan tidak metafor, harus detail. Tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan ini pendapat Ya. saya mengutip seorang Heidegger. Heidegger pernah mengatakan bahasa bagaimanapun dia disampaikan secara lugas adalah metafora. Ya memang semua metafor sih sebenarnya. Apa sih yang tidak metafor? Iya, makanya kita ngomong soal realitas dan fiksi ini menarik sebenarnya. Ketika kita menyadari bahwa apapun itu bahasa, selugas apapun adalah metafora. Artinya apa? Realitas benar kata Ferdinand de Saussure bahwa realitas itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah bahasa. Karena realitas itu berdiri sendiri, tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dikristalisasikan ke dalam definisi-definisi. Ayo. Masalah bahasa relatif juga sebenarnya, tergantung masyarakat itu menganut budaya apa. Ada yang budaya lisan, budaya tulis. Apapun itu. Karena kan bahasa penyampaian, interaksi sosial sebenarnya. Oke. Mic-mu agak sedikit gitu, iya. Lebih enak. Aku di headset ini nggak nyaman. Sempurna nih. Oke, bahasa dimanapun bahasa. Katakanlah misalkan gini, kita menyebut benda yang kita duduki itu adalah sebagai kursi. Tetapi sejak kapan atau bagaimana dia dinamai kursi dan apakah benda itu mau dinamai kursi? Kita nggak ngerti. Ya cukup eksistensialis iya, juga. Kan? Realitas benda ini sebagai kursi itu sudah ada sejak sebelum nama itu ada. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya benar. Dia ada sejak sebelum manusia menamainya sebagai kursi. Nah, baru kemudian manusia menamai itu kursi dengan kemudian kalau benda ini kursi sebenarnya kan sudah selesai bendanya, kemudian dinamai oleh manusia sebagai kursi. Nah, kemudian kursi dalam konteks ini sebagai metafor dari benda itu sebagai realitas. Tapi apakah kursi? Orang akhirnya menunjuknya benda itu. Tapi apa itu kursi? Orang tidak ngerti. Baru kemudian dalam konteks kehidupan yang kompleks lagi, kursi menjadi maknanya banyak. Ada denotatif, ada konotatif. Secara konotatif orang bisa beragam memaknai kursi. Ya kan, ada kursi pesakitan, ada kursi sebagai kekuasaan, ada kursi sebagai tempat duduk itu sendiri secara denotatif. Ada lagi kursi sebagai tingkatan kedudukan, tidak hanya sebagai kekuasaan. Tapi kursi juga bisa disebut sebagai sistem. Makin kompleks kan dalam kehidupan sehari-hari. Kursi bisa disebut sebagai tempat kerja. Iya. Iya kan? Nah, baru ngerti kamu bahwa aku itu pinter sebenarnya. Enggak. Oke, 424474 apa ada yang gabung? Oh, enggak ada ya. Sepertinya tadi lampunya nyala soalnya. Oke, realitas seperti tadi yang disampaikan oleh aku tadi, pertanyaannya apa sih yang terakhir untukmu yuk? Metafor itu apa? Bukan yang metafor, yang sebelum kita iklan itu, jeda iklan. Realitas fiksi. Realitas dan fiksi dalam wabah. Antara mana dulu gitu, Bu? Antara fakta realitas mana dulu? Sebenarnya pun kalau pembicaraan siapa yang disebut dulu tergantung itu ya, idealisnya cenderung kemana? Enggak, maksudnya lepaskan dari itu deh, lepas dari itu.
Lepas dari itu. Ini Lepas seperti dari itu. Lepas dari itu. Kalau kita sudah masuk ke perangkap isme, nanti kita akhirnya terjebak pada dan kita tidak bisa lepas dari itu. Oh. Gitu. Oke. Sebenarnya gini Kang. Kalau menurut saya sendiri ya, pandangan saya sendiri, masalah fiksi maupun realitas, justru fiksi menggambarkan realitas secara yang luput dari penglihatan gitu loh. Oke. Fiksi kan sebenarnya kan dunia rekaan, seperti ini kan rekaan semua atau simulasi gitu. Betul. Fiksi menawarkan suatu wadah, yaitu sastra, untuk mediumnya kepenulisan, entah itu dalam bentuk apapun itu, entah itu cerpen ataupun novel. Dalam fiksi pun sebenarnya pun tidak melulu masalah imajinasi, namun ada juga 3I sebenarnya. Apa itu? Imajinasi, intuisi, ya. dan interdisipliner. Interdisipliner apa itu? Interdisipliner itu bahwa kita membutuhkan ilmu lain untuk menjelaskan ilmu itu sendiri. Keren. Ini kamu dapat contekan dari mana sih? Iya, terusin. Aku suka ini, aku suka. Iya. Ini keren loh. Itu semacam formula sih sebenarnya. 3I itu tadi. 3I. Ya. Imajinasi, intuisi, dan juga interdisipliner. Ya. Artinya ketiganya diramu gitu ya. Ya diramu dalam bentuk tulisan, berkaca dari pengalaman terdahulu dan entah itu secara empiris maupun rasional, pengetahuan maupun pengalaman. Kemudian penulis itu gambarkan, kemudian kita suguhkan ke khalayak umum sebagai pembelajaran sebenarnya. Agar antisipasi apabila hal yang dianggap fiksi atau fiktif itu terjadi beneran, tidak sesuatu hal yang mengejutkan, kaget. Ini keren. Ya seperti itu. Ini keren. Aku baru dengar ini bahwa karya sastra dengan kata lain kan gitu ya. Saya mencoba untuk mencoba memadatkan apa yang kamu katakan, bahwa karya sastra mau tidak mau ditulis sebagai cara manusia untuk mengajarkan sesuatu. Begitu. Secara tidak langsung seperti itu. Saya tidak langsung begitu. Artinya pengertian sastra, kita kembali ke pengertian awal bahwa sastra kalau dalam bahasa Sanskerta, kita soalnya terjebak pemahaman sastra hari ini, kita terjebak pada pemikiran barat sana, litera. Apa yang harus tertulis? Litera, ya kan? Nah, kemudian tetapi kalau kita kembali ke pengertian awal yaitu dari bahasa Sanskerta, sastra itu ya memang alat untuk mengajar sebagai pedoman. Jadi sebenarnya kita sebenarnya dengan kata-katamu tadi sebenarnya kita sedang merindukan masa itu. Jangan-jangan kamu sedang mencoba merefleksi masa lalu itu, sedang mencerap masa lalu. Jangan-jangan kamu lahirnya duluan ya, atau jangan-jangan kamu reinkarnasi dari siapa yuk? Gila ya. Siaran malam hari ini kita gila bener. Ya cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya. Iya bener, karena tema ini sempat saya sampaikan ke salah seorang teman. Dia sekarang sedang menempuh S3 sastra di UI sana. Gak usah saya sebutkan namanya. Beliau langsung merespon, ini tema bagus. Sudah dapat narasumber belum? Tadi itu belum. Terus kemudian dia menawarkan beberapa nama narasumber yang dari UI. Relasi. Iya dong. Nanti deh kapan-kapan saya akan ajak mereka yang dari UI ini untuk bisa gabung. Ada juga beberapa teman dari UGM yang juga merespon dari acara Koja Sastra ini. Iya, mereka sering nonton audio podcast, kemudian mencoba menghubungi saya secara pribadi. Keren kan acara ini? Wah keren, standar. Oke. Nah itu tadi soal wabah. Tapi masih ada satu cerpen lagi sih sebenarnya yang ingin saya tampilkan malam hari ini yuk.
cerpennya judulnya amplop abu-abu ya. Ini bukan ngomongin soal amplop yang kemarin dibagi-bagi ya. Tapi ini ngomong yang lain lagi. Tapi kita simak aja deh. Daripada penasaran, mendingan kita simak saja pembacaraan cerpen amplop abu-abu karya Gusmus. Seperti apakah gerangan? Kita simak langsung aja. Dan ini sekaligus menutup acara kita untuk Koja Sastra. Emang kamu mau? Ya nggak apa-apa sih. Kalau mau dilanjut nggak apa-apa. Dilanjut aja kan. Dalam gelap tidak ada dusta biasanya. Kita lebih terbuka mungkin. Oke deh, nanti untuk acara berikutnya Ragam Kabar Berita Malam mungkin agak nyusul ya. Aku yang jadi diprotes nanti. Nggak boleh. Tetap ini yang terakhir. Terima kasih atas kehadirannya Bayu. Terima kasih juga untuk Pak Turahmat ya, Dr. Turahmat MPD, Dekan Unisula Semarang atas kesediaannya. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.